juga dengan cara yang baik juga. Jadi harus ada ilmunya juga, tidak cukup karena kebaikan lalu disampaikan dengan serampangan. Nah, kalau Bapak sekalian hadir sebagai muhtamirin, orang-orang yang meramaikan masjid, saya sangat yakin ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang tulus. Karena tidak akan betah di rumah Allah kalau itu tidak baik. Orang yang tidak punya hati yang tulus tidak mungkin betah untuk iktikaf di masjid, apalagi merawat masjid. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran, hanya dua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang membangun masjid. Imaratul masjid itu imaratul ardi. Itu dua yang keterkaitan. Jadi nggak mungkin membangun peradaban tanpa membangun masjidnya. Sementara ada sebagian umat dianggap merawat masjid itu adalah pekerjaan yang tidak mulia. Dianggap pekerjaan nomor 5, bukan nomor 2, ada nomor 5. Padahal idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu bi annahu min akhil khair. Kalau kita lihat orang biasa ke masjid, itu saksi apabila dia adalah orang baik. Ini apalagi yang merawat masjid. Nah, para sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin mengembalikan sebenarnya fungsi masjid seperti di zaman Rasulullah SAW, peran masjid untuk kemajuan umat. Nah, kita ingin menyampaikan mungkin yang terlintas di kita sebagai fungsi ibadah. Saya pikir siapa saja sudah tahu fungsi ibadah. Tapi banyak yang mempersempit menjadi ibadah mahdhah. Padahal masjid itu menjadi pusat pendidikan dan pengajaran. Halaqah-halaqah yang dilakukan Rasulullah itu di masjid. Pendidikan-pendidikan itu yang sekarang menjadi besar, Al-Qurawiyyin tahun 208, tahun 200 sampai ke-3 itu adalah berangkat dari masjid. Al-Azhar ya, itu adalah berangkat dari halaqah-halaqah di masjid. Jadi disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, perguruan tinggi itu berangkat dari masjid. Makanya pesantren itu pasti ada masjidnya. Kalau ada pesantren tidak ada masjidnya, itu pasti tidak dianggap pesantren. Demikian juga TPA, orang ngaji itu dengan masjid. Ini perlu didorong kepada sekalian, masjid menjadi pusat juga penyelesaian problematika umat. Kalau kita melihat di masjid Jemaah, masjid Kudus, masjid kita kenapa ada mihrabnya? Terus kenapa ada serambinya? Itu kan ada dua tempat yang berbeda. Yang mihrab itu adalah untuk pengelolanya, yang serambinya itu menyelesaikan masalahnya umat. Jadi kenapa masjid-masjid kita kok menjadi dikunci? Karena sering jamnya hilang dan kotak amalnya hilang. Ini kan paradoksnya ya. Harusnya orang itu dari rumah Allah kalau datang ke sana orang baik, tapi kok ternyata jam dan kotak amal kok hilang, banyak dikunci. Kemalaman di kota tidurnya di masjid. Nah, ini kan nginor di masjid dan seterusnya. Ini perlu menjadi pertimbangan kita. Kalau ada mihrab untuk orang-orang yang tidur, tapi di masjid itu bisa ditempatkan untuk sarana umat. Jadi di masjid pun Nabi ketika menyelesaikan masalah penghimpunan zakat wakaf itu dari masjid, bahkan pusat informasi masjid. Kebayang tidak kalau kita pakai TV begini di masjid masing-masing? Kan kotak amalnya, kalau yang datang ini kotak amalnya semuanya di atas, saya yakin di atas 100 juta. Gak ada saya pikir yang kotak amalnya di bawah 10 juta. Kenapa kita nggak beli TV begini, dibikin nanti umpamanya isinya adalah ceramah, isinya nasihat, pengumuman dari TV. Jadi bisa punya pusat informasi di situ. Dan sekarang sudah digital. Jadi ustadznya yang umpamanya khutbah kayak tadi Jumat itu diputar selama seminggu minimal. Diambil poin-poinnya, kemudian ditaruh tempat itu. Jadi orang yang kemarin nggak Jumatan itu bisa dengerin poin-poin dari khutbahnya ustadz di sana. Jadi itu bisa berlaku khutbah itu seminggu sampai ketemu khutbah yang baru. Itu paling gampang kalau kita nggak mau bikin konten, tinggal direkam, diedit, ditaruh di situ, diputar per 3 jam sekali, per 4 jam sekali, diselingi dengan informasi yang diselingi dengan hadis dan seterusnya, termasuk jadwal sholat. Kita ada sekarang yang muter begini kan jadwal sholat. Kenapa nggak itu dibikin pakai informasi lainnya,
termasuk juga informasi nanti pemilu, informasi nanti berkenaan dengan cuaca, gempa dan seterusnya, itu bisa di pusat informasi masjid itu. Jadi memaknai masjid itu sakral bukan berarti tidak ada apa-apanya, bisa diisi dengan banyak hal. Bahkan di masjid itu di zaman Nabi menjadi pusat pelatihan militer. Ketika Siti Aisyah menyaksikan di belakang Nabi itu kan latihan di masjid. Nah ini kita cerita sekarang dengan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian yang keluar, termasuk saya oleh Ustaz Hamid itu baru bisa ceramah kalau diundang. Kalau sudah gak diundang lagi sebagai khotib, sampai sekarang saya nggak ceramah-ceramah di sana. Di satu tempat ya, jadi orang khotib itu baru bisa ceramah kalau Bapak sekalian pada saat itu mengundangnya. Kalau nggak mengundang, nggak bisa dia ceramah. Jadi yang punya otoritas rumah Allah adalah para asatidz sekalian. Tinggal mau diapain rumah Allah ini. Jangan sampai di rumah Allah berantem ya. Saya nyelesaikan di Pak Bulus itu berantem sampai ke kepolisian, ini gimana di rumah Allah berantem. Kapan dapat ridhonya kalau depan Allah kita berantem. Oleh karena itu Bapak sekalian, masjid dimaksimalkan fungsinya, jangan sampai hanya sebagai sholat saja, setelah itu dikunci kembali, dimaksimalkan. Oke, lanjut. Kita ingin sekarang masjid itu sebagai tempat ibadah umat Islam, itu udah pasti. Sebagai pusat dari persemaian peradaban Islam. Saya ingin menyampaikan di sini. Bagaimana dengan pemilu, Pak? Apakah boleh kita ini bicara politik di masjid? Boleh. Tapi politik as-siyasah as-samiyah, politik keadaban. Bagaimana membangun negeri, bagaimana membangun umat. Kita sampaikan kalau jadi politisi jangan hanya mikirin gaji, tapi pikirin umat. Kalau mau jadi penguasa hanya berpikir kekuasaan tidak, tapi bagaimana bisa memaksimalkan fungsinya untuk umat, itu dilakukan. Tapi jangan pernah di dalam masjid mengkampanyekan calon DPR, calon DPD, calon presiden. Kok nggak boleh, Pak? Kita ingin mengutuhkan jemaah kita. Kalau yang dikampanyekan PKB, mungkin orang PKS nggak mau berjemaah lagi di sana. Yang betul yang sering jadi kampanye. Kalau di tempat itu kampanye untuk calon dari P3, saya khawatir PKB nggak mau sholat di sana. Wong soal kuno dan tidak kuno aja udah banyak yang nggak ke masjid. Ini jangan sampai saya ingin memesankan ini sebenarnya yang paling penting juga diantaranya untuk mengikat jemaah kita, jangan sampai menjadi firqah. Jadi masuk ke masjid bisa beda baca politik. Bukan berarti Pak berarti agama dijabat dengan politik. Bukan, tetap bicara bagaimana politik keadaban as-siyasah as-samiyah. Bukan as-siyasah at-tatbiqiyah. Jadi kekuasaan yang kita ramu di dalam membangun umat. Jadi siapapun yang hadir itu punya beban untuk berpolitik. Tapi politiknya ada keterlibatan di dalam perbaiki negara, memperbaiki umat, itu politik. Bukan berarti menjadi politisi itu saja, partai politik. Kita dia makhluk politik kok. Gak ada yang bisa tunggal langgang atau meninggalkan politik itu dalam arti yang luas. Karena kita memang butuh politik untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah politik. Dan itu tugas kita. Tapi jangan masuk pada dukung-mendukung seseorang karena akan menjadi firqah di dalam masjid. Dari mana dalilnya itu, Pak? Ketika ada orang dagang di dalam masjid, apa doa Rasulullah? La arbahanna tijarata. Mudah-mudahan kau beruntung. Apakah bisnis itu jelek? Tidak. Tapi di dalam masjid tidak untuk berbisnis. Sama dengan di masjid tidak boleh dari barang hilang di dalam masjid. Nah ini baru kita berfungsi masjid untuk membangun peradaban. Jadi nilai-nilai manusia disampaikan, nilai-nilai politik yang baik itu disampaikan. Oke. Tapi jangan pilih yang A, pilih yang B, yang ini calon saya, ini partai saya. Rusak jamaah kita. Jadi kita perlu kita tata
Al-Quran baik, tapi Al-Quran tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Dan begitu juga berpolitik baik, tapi mendukung jangan masuk di dalam masjid. Di luar masjid silahkan dilakukan. Itu adalah hak masing-masing kita. Kemudian masjid bisa dijadikan sebagai pusat kebangkitan umat. Jadi bagaimana kita ini bisa membagikan umat adalah inspirasi, pondasi, nilai-nilai itu dibangun dari masjid. Makanya masjid bisa memancar ke pasar menjadi pedagang yang jujur. Dari masjid memancar pada birokrat menjadi birokrat yang kerjanya utuh dan sepenuh hati. Memancar kepada umat menjadi satu. Itu dari masjid. Kalau masjidnya sudah dipecah-pecah, di mana kita akan mencari persatuan umat ini? Enggak. Dan dari masjid juga kita bisa membangun kaderisasi. Siapa ke depan yang akan kita dukung umpamanya untuk kebaikan? Ada generasi kita disiapkan untuk ngerti kebaikan. Dia bagian anak busur yang akan keluar dari masjid, tapi masjid tidak perlu ikut pergi. Jadi kita pegang, kalau jadi busur semua, kapan kalian bisa melemparkan, melepaskan busur ke jauh itu? Jadi masjid itu adalah tempat kaderisasi bagaimana ke depan menjadi lebih baik. Makanya dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, itu innama. Jadi tidak mungkin tidak amanah billah itu mengatakan melakukan imaratul masjid. Dan yang tidak yakin pada hari akhir, ngapain kita di masjid? Saya yakin jarang orang yang menjadi takmir masjid itu jadi orang kaya raya. Ya tapi berkah gitu. Anaknya mau sekolah, gak ada duit tapi dapat beasiswa. Mungkin kita juga tidak terlalu banyak duit, tapi kita bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang banyak duit gak bisa berangkat. Bahkan kita ini sudah punya istri, ada yang ngasih istri lagi. Ini minta berkahnya Ustaz. Dan herannya istri yang tua pun mengizinkan. Itu berkahnya jadi takmir masjid. Kalau belum dapat berkah. Maka innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi ada dua keterkaitan yang sifatnya internal, iman kepada Allah, bahwa kita melaksanakan ini tidak di dunia, nanti adalah hasilnya di akhirat. Baru kita ada yang sifatnya duniawi, aqamah shalah. Apa filosofi sholat? Ada tiangnya agama. Apa filosofi? Ada persatuan. Makanya kemarin katanya, kenapa pemain sepak bola dari Saudi menang ke Argentina? Itu baru terjadi seumur hidup. Meskipun Argentina nggak pernah mengalahkan Indonesia, karena nggak pernah bertanding. Itu ternyata yang filosofi kata orang, dia udah biasa jaga pertahanan katanya. Kalau sholat itu lurus, jadi nggak bisa dipukul oleh Argentina. Itu leluconnya. Tetapi sholat itu adalah kesatuan, dan kita dilipat gandakan dari satu pahala jadi 27 kan karena jamaah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Jadi kita harus satu berjamaah, jangan sampai terpisah. Jadi kita ingin mengikat jamaah. Masalah. Wa ataz zakat, kita berbagi dengan yang lain, peduli kepada yang lain. Itu kan kita kalau dimaknai secara filosofis, walam yakhsha illallah. Yang kita minta adalah ridho Allah, bukan pamrih apa-apa. Kalau kita karena Allah nggak akan berantem rebutan masjid, nggak ikut bangun rebutan mau jadi takmir masjid gitu. Jadi jarang berjamaah tapi mau jadi takmir masjid, itu banyak di Jakarta. Jadi yang mau jadi pejabatnya takmir orang yang jarang ke masjid. Tetapi kalau bicara pahala, itu tetap pahalanya orang yang merawat masjid. Tapi ya itu dunia modern. Tapi minimal ingat masjid lah minimal. Syukur-syukur gak ngerepotin masjid. Mudah-mudahan. Jadi kita udah tahu berapa tampaknya siapa takmirnya itu, Pak. Jadi yang takmir di dalam itu ada takmir pelaksana, ada takmir yang sifatnya pejabat. Itu di Jakarta juga banyak seperti itu. Nah, kita walam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunul muhtadin. Hanya ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerangka yang kita bangun di dalam masjid. Kemudian era sekarang yang bisa kita lakukan bagaimana maksimalisasi fungsi masjid.
Slide berikutnya kita ada fungsi ibadah, ada sholat, belajar, zikir, suasana seterusnya. Kalau soal nanti berkenaan dengan maulid Nabi, mau maulidan terserah, nggak mau maulidan juga nggak apa-apa. Yang paling repot kalau dia sudah nggak pernah ke masjid, berantem gara-gara maulidan. Ribut. Jadi dia nggak pernah tahu ke masjid, tapi berantem soal maulidan. Biarkan dia nggak dapat berkah, nggak dapat berkah. Yang jelas kalau udah musim maulidan pasti banyak berkat. Jadi yang aktivis berkat kalau udah bulan maulid, sampai sekarang masih maulid kan? Maulid kan? Nyambung ke Isra Mi'raj, nyambung bulan Ramadan. Jadi panen terus Ustaz gitu dengan berkat itu. Maka yang mau menghapus maulid Nabi berarti menghapus tradisi berkat kita. Itu perlawanan terhadap kita sebagai aktivis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dibikin bercanda begini perbedaan kan mudah, kok ruwet gitu loh. Orang mau maulidan kok ruwetnya nggak maulidan, nggak usah maulidan, ruwet amat. Saya sana orang yang maksiat, yang sawi ayam, yang judi 303 itu yang diberantas. Dia orang masjid aja mesti ribut aja. Sama dengan ributnya kita soal jenggotan, apa enggak jenggotan, ruwet aja. Mau jenggotan apa enggak terserah lah gitu. Soal bulu kok ribut. Saya kemarin juga debat itu orang, pokoknya mengharamkan kalau cingkrang isbal itu, waduh ini finar gitu. Ya sudah, masa kita ini kan auratnya baina surah wa rubba, kan masuk akal enggak gara-gara mata kaki kita masuk neraka? Masuk akal. Berarti hadisnya itu yang dimaksud adalah takabburon wa tughyanan. Ada ilatnya. Tapi andai kan mengambil zahirul hadis ya nggak apa-apa. Yang penting orang yang pakai celana ke bawah bukan karena sombong, jangan dianggap masuk neraka. Kalau sombong pun meskipun jalan di atas mata kaki juga masuk neraka. Itu ilahnya adalah sombong. Jadi artinya menutup aurat gimana yang pantas. Kalau mengambil zahirul hadis silahkan, nggak ngambil zahirul hadis nggak apa-apa. Dan ini orang tutup aurat ribut yang di sana tak pakai celana juga dibiarin. Kan ruwet Pak. Malah disaksiin itu termasuk kan? Masya Allah itu dilihat. Gimana nggak dilihat? Saya ngelihatnya di mall, ngamuknya di rumah sama istrinya. Nah ini menurut saya kita menimbang-nimbang orang yang sudah menutup aurat hanya soal mata kaki ribut. Ada orang perempuan yang harus tutup semua, hanya bokongnya ditutupin kita nikmatin gitu. Ini sesuatu yang harus kita refleksi gitu untuk menjaga jemaah. Kemudian fungsi muamalah, ada sosial, ekonomi, politik, ini yang kita ingin lakukan. Boleh beda satu sosialnya, beda ekonominya, beda politik, tapi yang tidak boleh beda adalah ukhuwahnya. Ini harus kita rekatkan. Jangan boleh beda adalah ukhuwahnya. Maka di fungsi masjid sebagian seperti Joko Karya, beberapa masjid, tolonglah yang udah banyak duitnya itu dilepas keluar. Saya termasuk mendorong berkali datang Pak Didin dari tol kilometer 19 itu. Dulu itu sepi. Oh iya, kemarin datang dia. Itu dulu tuh sepi. Hanya seuplit tuh yang di tol yang Bekasi itu. Kilometer 19 yang paling unik. Saya bilang udah, kalau gitu atas jadi masjid semua. Kasih tahu sama owner. Awal separuh. Setelah nyaman masjidnya, sekarang sudah banyak orang yang jual di sana jadi ramai, suruh sedekah lewat masjid. Saya bilang, berapa saldo masjid? Udah hampir 1 miliar. Wah, ngapain banyak-banyak duitnya? Dia ribut, udah cari sampeannya jadi takmir masjid, tetangganya yang nggak bisa bayar sekolah, cari tetangga sini orang yang nggak kuat makan, itu yang gajinya hanya sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 sampai tanggal 25 itu udah nggak ada lagi tuh ya. Nah setiap tanggal 15 mudah-mudahan kapan tanggal 25. Ini kan orang cepet mati nih, karena harap tua terus gitu. Kayak itu kasihlah beras dia 10 kilo. Saya terus terang aja kayak sekarang nih, saya punya las di pesantren saya Cendekia Amanah. Ini hari guru, saya bilang, udah yang kenal dengan saya gurunya yang nggak cukup kasih beras 10 kilo per guru. Jadi ada yang di kita punya itu diberikan kepada yang lain. Begitu juga masjid. Momentum apa keagamaan itu kasihlah. Ya, saya ingin menyampaikan ini. Kalau yang pendapatannya banyak jangan ngasih guru khotib yang kecil-kecil gitu ya. Ini jangan kasih yang kecil-kecil. Kasihan nih Pak Zubaidi nanti. Dermawan nih kasihan nanti. Penghasilannya sekali datang umumnya dia sampai masuk
25 juta. Lah khotibnya dikasih 300 ribu. Ini yang saya nih, Satrio Tower. Itu awalnya sepi. Datang ke saya takmirnya, lalu pengen bagaimana ramai, saya bilang bikin masjid di dalam. Cakepin masjidnya sampai yang modalin. Kasih narasumber yang bagus-bagus. Iya Pak, tapi saya kasih syarat, kalau yang diundang doktor jangan pernah ngasih di bawah 3 juta. Kalau profesor kasih 5 juta. Karena ketepatan ownernya yang ketemu saya. Dilakukan itu Pak. Sekarang satu lantai itu di Satrio itu ramai saat dagang-dagangnya juga. Sekarang semua yang awalnya kosong-kosong itu sekarang udah isi semua, orang pada sewa. Dan kalau dulu orang udah nggak kemana-mana aja, sholat di situ, makan di situ, dan jadi ramai. Saya bilang jangan sampai undang dokter dikasih berapa? 500 ribu. Besok diundang sibuk terus dia. Gak ada waktu terus Pak dia. Jadi harus ngerti jadi takmir masjid gitu loh. Lagian buat apa duit itu kalau nggak dikasihkan? Coba Bapak sekalian, buat apa kira-kira? Jadi itulah cara kita menghormati guru. Ya, saya kadang-kadang kalau udah melihat guru, berapa guru dibayar pun hari guru? Berapa? 2 juta. Ya Allah, tukang itu di pesantren saya yang belajar, yang kerja terus udah 4,5 juta per bulan. Masa orang hafal Quran dibayar 2 juta sana? Kalah dengan tukang. Itu harus dipikirkan oleh kita. Demikian juga kalau menjadi pemakmur masjid itu, pikirkan berapa pendapatan, kasihlah buat khotibnya yang layak. Masa masih ada yang di bawah 500 ribu masjid perkotaan? Kita kok tipis banget. Lebih parah lagi takmirnya itu ngubungin pas datang nggak ada yang nyambut, nggak ada yang nanyain, tiba-tiba mau datang di mana masjid, pokoknya sholat segera dimulainya. Mana khotibnya? Ini hospitality namanya, menghormati khotib loh. Mungkin kalau Pak Darmawan nggak berani ngomong begitu, saya sebagai ketua bidang dakwah harus ngomong begitu. Jadi nanti kalau saya ngomong, saya khotbah, umumnya, terus kok saya nggak dihormati. Saya kalau ke Kadin atau Pak Hamid itu masuk dulu, disuruh ngopi dulu, padahal saya nggak ngopi. Terus dikasih nih rokoknya, padahal saya nggak merokok. Tahu karena saya nggak ngopi, nggak merokok, dia padahal saya itu geteh aja. Jadi yang saya mau nggak dikasih, yang nggak mau dikasih. Itu pintar, berarti saya nggak bakalan ngabisin itu. Nah, ini penting menurut saya, berapa persentasenya perlu diusulkan itu. Baru kita bisa minta kepada khotib, tolong judulnya ini Ustadz, kita ingin seperti ini. Kalau di perkantoran, kalau ada di Bank Indonesia, ada yang dari Bank Indonesia. Di Bank Indonesia itu bagaimana masjid itu menjadi HRD-nya, meningkatkan pencapaian juga dari kantor itu. Tanya apa visinya di sini, apa berkenaan dengan kinerja, bagaimana etos kerja. Bukan dari awal sampai akhir itu berkenaan dengan soal kematian terus. Khotbah besoknya kematian lagi. Ya kalau dikasih salamnya 100 ribu, ngapain kita nyiapin? Kalau dikasih umpamanya salamnya berapa, 3 juta, nggak enak kita kalau nggak nyiapin yang baik. Apalagi jadi khotib dikasih salam 5 juta. Insya Allah nanti bisa nikah lagi khotib. Kan kalau sudah 4 berarti 20 juta. Sejahtera khotibnya. Dan itu kan orang infak, apakah nggak rela diberikan pada khotibnya? Rela. Kalau pendapatan sekali narik, umpamanya bisa narik sampai 50 juta. Apalah salahnya ngasih kepada khotib itu yang memang capable, profesor kasih 5 juta. Lewat acara-acara juga profesor itu dikasih 10 juta. 15 juta. Lalu ini acara keagamaan kalau ada duitnya, kalau nggak ada jangan dipaksain Pak. Nah ini saya ingin menyampaikan fungsi ekonomi. Kita bisa juga menghimpun, jangan sampai dinamakan wakaf ya, jangan sampai dinamakan wakaf. Nanti ustadznya tuh makan barang wakaf. Infak aja Pak. Karena kalau udah wakaf, jangan dikasihkan ustadznya, dia untuk pembangunan masjid, untuk yang tidak berubah. Maaf bapak ini. Jadi kalau naruh jangan wakaf, infak. Fleksibel, bisa dipakai aktivitas pengajian dan seterusnya. Ini yang kami bisa dorong. Maka la khairu fi katsir min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini 3 fungsi di dalam masjid. Amara bis shadaqatin, kita diperintah untuk peduli, memberi, ngasih, tenggang rasa.
Bagus kan juga sedekah umur, kan ada orang sakit datang kan sedekah umur, sedekah waktu. Untung-untung masih ngasih bawaan, nggak ngasih bawaan aja datang, itu kan meluangkan waktu yang dipakai untuk itu.